Mahkamah Agung ini berkomitmen untuk melindungi para pejuang lingkungan dari gugatan dan kriminalisasi. Nah, untuk implementasinya itu dalam bentuk anti-SLAPP. Dan juga ini sudah digunakan begitu ya pada putusan Daniel Freeze dan juga ada untuk gugatan pada perkara-perkara untuk aktivis lingkungan. Dan juga anti-SLAPP ini juga sudah diperkuat pada Perma nomor 1 tahun 2023. Dan ini sebagai pedoman bagi hakim untuk perkara lingkungan. Untuk lebih lengkapnya, kita tanyakan kepada Hakim Agung. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nani Indrawati. Mungkin Ibu bisa dijelaskan, Ibu ya, anti-SLAPP itu seperti apa dan bagaimana pengimplementasiannya, Ibu? Ya baik, anti-SLAPP itu dari negara asalnya di Amerika adalah singkatan dari Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation yang merupakan suatu perlindungan terhadap strategi orang yang melawan partisipasi publik. Tetapi oleh karena Indonesia ini tidak hanya dalam perspektif perdata, tetapi juga pidana, maka singkatan SLAPP ini menjadi Strategic Litigation Against Public Participation. Untuk pengimplementasiannya sendiri seperti apa, Ibu? Mungkin bisa dijelaskan dan dirincikan begitu. Ya baik, jadi cukup banyak kasus yang ada yang terindikasi SLAPP yang kemudian masih diputus kurang baik oleh hakim di tingkat pertama terutama, tapi terus diperbaiki oleh pengadilan tingkat banding maupun kasasi. Pada umumnya kasus SLAPP itu melawan atau melaporkan pihak pejuang lingkungan kepada polisi atau menggugat dengan pasal 1365 perbuatan melawan hukum, yang intinya bahwa mereka ingin melawan, ingin membungkam, tidak hanya kepada pihak yang dituju terdakwa ataupun tergugat ya, tetapi kepada masyarakat luas. Lihat ini, jika Anda berani mengkritisi aktivitas usaha kami, maka Anda akan seperti ini, akan duduk sebagai terdakwa ataupun sebagai tergugat. Mungkin kenapa Ibu untuk kebijakan anti-SLAPP ini harus dipedomani oleh hakim, terkhususnya untuk perkara pada lingkungan begitu? Iya, jadi Indonesia belum mempunyai aturan ya dalam undang-undang tentang anti-SLAPP ini. Hanya ada dalam satu pasal, yaitu pasal 66 yang bunyinya adalah setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat digugat atau tidak dapat dilaporkan polisi atau dalam proses pidana. Nah, hakim menjadi kurang paham ya, bagaimana itu hukum acaranya kalau tidak dapat digugat ataupun tidak dapat dilaporkan pada proses pidana ya. Maka Mahkamah Agung kemudian membuat Perma 1 2023 tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup, yang di dalamnya ada beberapa pasal yang memberikan panduan pedoman kepada para hakim untuk dapat mendeteksi, mengidentifikasi apakah perkara yang ditanganinya itu berindikasi SLAPP atau tidak. Ada beberapa poin penting yang harus dipedomani hakim sehingga dapat mendeteksi perkara yang ditangani itu adalah SLAPP atau bukan SLAPP. Oke, baik. Berarti ini memang Mahkamah Agung memberikan dan juga memberikan perlindungan begitu ya, Ibu ya, pada pejuang lingkungan gitu. Dan kita harapkan dari masyarakat ini tetap terus menyuarakan untuk peduli lingkungan, Ibu. Ya. Saya Rahma Piliang, Rai Ilman, Kompas TV, Jakarta.